Selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudari sekalian. Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, di dalam kehidupan kita ketika dihadapkan oleh masalah ataupun situasi yang sulit, kita seringkali merasa bahwa Tuhan tidak ada dalam hidup ini, bahkan kita pun lupa akan apa yang harusnya kita lakukan di dunia sebagai umat kepunyaan Allah. Dari sini kita sering mengabaikan panggilan Tuhan, padahal Allah itu sudah begitu baik terhadap kita. Dia memberikan anugerah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Sehingga bacaan kita pada hari ini terambil dari Keluaran 19 ayat yang pertama hingga yang ke-6 dan bertemakan anugerah dan ketaatan. Kitab Keluaran memiliki 3 bagian utama, yakni pasal yang pertama hingga yang ke-18 berisi tentang pembebasan Israel dari perbudakan di Mesir. Dan bagian kedua, pasal yang ke-19 hingga yang ke-24 berisi tentang Tuhan memberikan hukum-hukumnya di Gunung Sinai. Dan bagian yang ketiga, pasal 25 hingga 40 berisikan tentang Allah yang mempersiapkan Israel dalam kekudusan untuk menata kehidupan melalui berbagai petunjuk. Demikian bacaan kita di Keluaran 19 ayatnya yang pertama hingga yang ke-6 ini berisikan kisah umat Allah yang datang ke Gunung Sinai. Di sana Allah melalui Musa menyampaikan firman-Nya serta jawaban umat. Bangsa Israel merupakan bangsa pilihan Allah, yakni bahwa mereka bangsa yang istimewa. Dalam bacaan kita, bangsa Israel berada di padang gurun Sinai. Mereka datang ke sana pada bulan ketiga setelah keluar dari tanah pembuangan di Mesir. Bangsa Israel berada dalam tanah pembuangan di Mesir selama 430 tahun lamanya. Sehingga hal ini juga berdampak pada pembentukan sifat dan karakter mereka. Mereka memiliki sifat dan karakter seorang budak yang membuat mereka seringkali melanggar perintah Allah. Seperti halnya di saat menghadapi masalah, seringkali bangsa Israel bersungut-sungut dan tidak jarang melupakan akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Maka oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, Allah melalui perantaraan Musa mengingatkan bangsa Israel tentang apa yang telah ia lakukan terhadap Mesir. Bahwasannya hal tersebut juga dapat terjadi pada bangsa lain, seperti halnya bangsa Israel, bahkan juga dapat terjadi pada saudara-saudari dan saya. Serta begitu pula Allah mengingatkan juga bagaimana penyertaannya telah membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir, yang dimana Allah telah mendukung bangsa Israel di atas sayap Raja Wali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, sehingga Allah yang bertujuan untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian membiarkan mereka menuju ke padang gurun terlebih dahulu dengan tujuan untuk membentuk karakter dan sifat mereka kembali menjadi umat kepunyaan Allah. Sebab dikatakan bahwa padang gurun Sinai ini tempat yang lebih buruk daripada Mesir. Demikian Allah melengkapi hal tersebut dengan memberikan hukumnya seperti yang terdapat di ayatnya yang kelima, yakni untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya dan berpegang pada perjanjiannya, maka akan menjadi harta kesayangannya, akan menjadi harta kesayangan Allah. Dari sini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian ditekankan bahwa Allah menginginkan umatnya untuk taat. Menjadi harta kesayangan Allah itu mengartikan bahwa menjadi orang yang dipilih untuk
menjadi penerus firman-Nya, dan menjadi umat yang kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, sifat dan karakter budak bukan mustahil kita miliki. Jika di dalam menghadapi pergumulan, kita selalu lupa akan penyertaan Tuhan, bahkan kita tidak mau melakukan kehendak Allah, kita melanggar akan perintah-perintah Allah. Padahal Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, kita tahu bahwa Tuhan menginginkan kita untuk taat akan kehendak-Nya di dalam sepanjang kehidupan kita, di dalam keadaan apapun juga. Melalui pergumulan yang kita hadapi sekarang, entah pergumulan di dalam keluarga, pergumulan ekonomi, pergumulan di dalam pekerjaan, ataupun di dalam pendidikan, bahwa Tuhan ingin membentuk dan mempersiapkan kita menjadi pribadi yang taat, sehingga dapat mencerminkan pada dunia bahwa kitalah harta kepunyaan Allah. Begitu pula ketaatan kita bukan hanya karena ingin memperoleh keselamatan, melainkan karena wujud syukur dan tanggung jawab kita atas anugerah dan keselamatan yang kita terima dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, saya ada sebuah kisah ilustrasi tentang seorang bapak yang kaya raya. Bapak tersebut memberikan anaknya sebuah kebun anggur untuk dikelola dengan baik. Tentunya untuk mengelola suatu perkebunan anggur tidaklah mudah. Ada cara-caranya dalam menanam agar tumbuh dan berbuah. Begitu pula ketika diberikan kebun anggur, anak tersebut bisa saja memilih untuk tetap mengelolanya atau bahkan tidak mengelolanya. Namun, karena anak tersebut sangat menyayangi bapaknya yang telah membesarkan dia dan merasa bertanggung jawab atas pemberian bapaknya, ia memilih untuk melakukan hal yang bapaknya kehendaki, yakni mengelola kebun anggur tersebut. Sehingga karena anak tersebut taat kepada bapaknya serta tekun dalam mengelola kebun anggur, maka ia memperoleh hasil yang melimpah. Sehingga juga dari usahanya ini dapat berkembang dan perkebunan anggurnya semakin luas. Oleh karena itu kemudian anak tersebut dapat memberikan orang lain pekerjaan untuk bekerja di kebun anggurnya. Ilustrasi ini dapat memberikan kita gambaran bahwa Allah sangat mengasihi bangsa Israel dan kita sebagai orang percaya. Bapaknya tadi kaya raya dan bisa saja memberikan uang untuk menghidupi anaknya, tapi ia tidak melakukannya. Sama seperti Allah, bisa saja langsung memberikan bangsa Israel janjinya, yakni sebuah tanah perjanjian. Tapi ia malah memberikan apa yang dibutuhkan bangsa Israel. Allah memberikan dan menghendaki untuk orang percaya melakukan hukumnya. Hukumnya tadi bahwa agar orang percaya sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya dan berpegang pada perjanjiannya. Sebab Allah ingin membentuk karakter orang percaya meskipun dalam keadaan yang tidak mudah. Sebab ketika orang percaya taat, maka akan menjadi harta kesayangan Allah. Seperti halnya kisah tadi, anak yang mau taat untuk sungguh-sungguh mengelola perkebunan anggur, maka ia akan menjadi sukses dan dapat memberikan pekerjaan terhadap orang lain. Demikian Allah memberikan hukum-hukumnya bukan hanya tertuju pada diri kita, melainkan juga tentang kita dan sesama kita. Selanjutnya, respon kita atas anugerah Allah untuk melakukan firman-Nya tadi dapat kita lakukan dengan memperbaiki pikiran-pikiran yang tidak tepat. Misalnya, ketika kita memiliki keselamatan, itu bukan karena perbuatan dan ketaatan kita saja. Jika perbuatan kita baik, lebih banyak
daripada keburukan kita, maka kita akan selamat. Bukan seperti itu. Itu adalah suatu wujud tanggung jawab kita sebagai orang percaya atas keselamatan dan anugerah yang telah kita terima dalam hidup kita. Ketaatan kita adalah wujud tanggung jawab kita. Kita mau taat akan perintah-perintahnya, itu adalah wujud dari tanggung jawab kita. Selain itu juga, kadangkala orang percaya ditempatkan suatu keadaan yang tidak mudah. Seperti halnya di padang gurun, hal ini harusnya kita pahami sebagai masa Tuhan mempersiapkan orang percaya dalam perjalanan hidupnya. Sebagaimana anugerah Allah hendaknya kita dapat memahami secara utuh. Yang mana anugerah Allah itu membebaskan, namun juga ia membentuk dengan caranya. Begitu pula Allah ingin kita mengerti bahwa dia membentuk melalui berbagai pergumulan-pergumulan hidup yang kita hadapi tadi, untuk mencerminkan karakter sebagai orang percaya. Selanjutnya demikian juga kita orang percaya harus memberi respon atas anugerah Allah melalui melakukan tindakan-tindakan taat yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita melakukan hal yang sesuai kehendak Allah ketika kita memberikan respon melalui ketaatan, maka ada janji Allah yang akan mengikutinya. Janjinya yakni menjadikan kita sebagai harta kesayangannya, bahwa kita yang taat akan dipilih untuk meneruskan pesannya dan menjadi umat yang kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, seperti halnya bangsa Israel, kita juga adalah harta kesayangan Allah. Allah selalu menjaga dan menyertai kehidupan kita. Menjadi harta kesayangan Allah merupakan anugerah. Maka oleh sebab itu kita harus merespon itu. Marilah kita menjadi orang yang percaya, yang selalu taat akan perintah Allah. Bukan semata-mata untuk memperoleh keselamatan atau hanya ingin mau masuk surga, namun itu atas wujud dari rasa syukur dan tanggung jawab kita untuk merespon anugerah yang telah Allah berikan. Sebab Tuhan telah membebaskan kita dari kuasa dosa dan membentuk kita dari berbagai pergumulan hidup yang pernah atau sedang kita hadapi saat ini. Maka dari situ, ketaatan kita kepada firman-Nya menunjukkan kepada dunia bagaimana kita hidup sebagai seorang yang telah memiliki anugerah Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.